Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Permata Nilamsari dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 22031096. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu pengantar kewirausahaan, dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Nurhafizah, MPD, PhD. Baiklah, video ini merupakan bisnis plan tentang coffee shop. Yang pertama yaitu pengertian bisnis plan. Bisnis plan adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi-strategi apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu profil bisnis coffee shop. Kedai Kopi Ruli memiliki keunikan pada lokasi, produk, dan pengalaman yang didapatkan konsumen saat menikmati kopi. Kedai ini tidak hanya menyajikan berbagai minuman berbahan dasar kopi, namun juga menyajikan makanan serta minuman ringan lainnya. Bisnis ini mengedepankan konsep minum kopi sembari menikmati pemandangan alam berupa Sungai Cipanas. Selain itu, latar belakang pemandangan pegunungan sekitar Kabupaten Batang juga menjadi daya tarik tersendiri. Kedai Kopi Ruli bersifat kemitraan, tujuannya agar terjadi hubungan timbal balik yang menguntungkan antara dua belah pihak dibanding hanya dimiliki perorangan. Ditambah lagi dengan latar belakang pemilik yang salah satunya memiliki perkebunan kopi. Hal itu juga bisa mengatasi permasalahan langkanya stok. Dengan memiliki manajemen bahan baku tersendiri, maka kelangkaan tersebut dapat diatasi. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Kedai Kopi Ruli memiliki 2 barista penuh waktu dan 2 barista paruh waktu. Mereka akan dilatih di Akademi Pelatihan Barista milik lembaga swasta yang dimiliki oleh kerabat salah satu pemilik. Biaya untuk pelatihan dapat dibayarkan setengah dengan adanya relasi tersebut. Selain itu, ada pula 1 kasir dan 2 koki. Pemilik dan karyawan akan berbagi semua tugas operasional bisnis. Untuk meningkatkan loyalitas karyawan, pemilik akan membagikan bonus jika melampaui target penjualan per bulan atau musim khusus seperti hari raya dan akhir tahun. Selanjutnya yaitu manajemen operasional. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan. Peralatan yang digunakan oleh kedai Kopi Ruli untuk melakukan proses produksi, yang pertama yaitu 1 mesin espresso La Marzocco kelas komersial, yang kedua 1 penggiling kopi, yang ketiga 3 alat penyeduh kopi VIP60, yang keempat 1 alat pembuat espresso, yang kelima 2 pemanggang wafel, yang keenam 5 panci, dan yang terakhir yaitu 3 kompor gas. Adapun perlengkapannya yaitu, yang pertama 2 kulkas pintu kaca, yang kedua 15 gelas kaca medium, yang ketiga 10 cangkir kopi, yang keempat 2 pencuci piring, yang kelima 2 microwave, dan yang terakhir yaitu rak, tempat penyimpanan, dan lain-lain. Pasokan bahan baku, Kedai Kopi Ruli telah bekerjasama dengan perkebunan kopi milik salah satu pemilik. Bahan baku biji kopi akan dipasok setiap 2 minggu sekali, yaitu hari Senin dan Jumat. Fasilitasnya yaitu Kedai Kopi Ruli memiliki beberapa fasilitas yang bisa dinikmati pengunjung, seperti akses WiFi unlimited, ruang indoor dan outdoor yang langsung menghadap Sungai Cipanas, lahan parkir untuk kendaraan mobil dan motor, tempat ibadah, dan AC untuk ruangan indoor. Selanjutnya yaitu produk atau layanan. Kedai Kopi Ruli ingin menjadi kiblat produk kopi dengan cita rasa aroma yang khas. Oleh karena itu, sebagian besar produk kopi kami diolah dengan kualitas tinggi. Dari segi produk olahan, Kedai Kopi Ruli fokus pada peracikan kopi konvensional seperti espresso, kopi susu, cappuccino, dan latte. Karena margin keuntungannya lebih tinggi dari olahan kopi biasa seperti macchiato. Sebagai menu sampingan, Kedai Kopi Ruli juga akan menjual beberapa makanan ringan yang bisa dimakan saat menikmati seduhan kopi. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Menurut hasil penelitian, salah satu pusat penelitian makanan dan minuman, memasuki tahun 2019, sebagian besar penduduk milenial di Indonesia mulai mengikuti tren minum kopi. Ditambah dengan adanya media sosial, kaum milenial sering mengabadikan minum kopi bersama teman-teman dan mengunggahnya ke beberapa platform media sosial. Sedangkan secara geografis, terdapat beberapa hasil penelitian yang dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Batang terhadap kebiasaan minum kopi. Di antaranya, masyarakat di Kabupaten Batang rata-rata mengkonsumsi kopi lebih dari 1.000 kg kopi per hari.
Penjualan eceran kopi yang telah disangrai mencapai 30 juta per tahun. Hasil di atas ditambah dengan survei di Desa Kalisari, Kecamatan Belado yang menyatakan bahwa mereka mampu menghabiskan sejumlah uang untuk bisa menikmati kopi bersama teman atau kerabat. Riset pasar kami juga menunjukkan bahwa 7 dari 10 orang yang disurvei mengonsumsi 2 cangkir kopi per hari. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, penjualan. Kedai Kopi Ruli akan memulai jam operasional dan penjualan setiap hari, dimulai pukul 11 hingga 22. Untuk memudahkan proses transaksi, Kedai Kopi Ruli menyediakan sistem pembayaran berupa tunai, kredit dan pembayaran elektronik seperti GoPay, OVO, dan Dana. Promo dan iklan yaitu untuk meminimalisir biaya iklan pada anggaran awal, Kedai Kopi Ruli akan mengiklankan bisnis dengan via digital. Metode digital yang dilakukan yaitu membuat poster digital yang diiklankan lewat media sosial dan membuat video bisnis profile yang diunggah ke YouTube. Di sisi lain, bentuk promosi yang dibuat diantaranya memberikan diskon kepada pelanggan setia yang masuk keanggotaan. Selanjutnya, rancangan biaya dan pendapatan. Saat memulai usaha, Rulita Eka dan Hanif Putra sama-sama mengeluarkan biaya sebesar 100 juta, jadi modal awal kedai kopi Ruli totalnya sebesar 200 juta. Dari proyeksi modal akan dijelaskan estimasi pendapatan, biaya beban, laba kotor, hingga laba bersih yang didapat selama perhitungan per bulan. Dari perhitungan tersebut, maka laba bersih yang didapat kedai kopi Ruli, laba bersih sama dengan laba kotor dikurang total beban usaha. Semuanya yaitu 26.655.000. Jadi selama sebulan estimasi laba bersih yang akan didapat oleh kedai kopi Ruli sebesar 25.665.000. Baiklah, sekianlah video ini saya buat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.